Perkenalkan, nama saya Maitza Farasoya, NIM G4B021005, mahasiswa profesi Unsud, akan melakukan praktik keterampilan klinis terkait teknik radiografi mulai dari persiapan pasien hingga pemrosesan film. Selamat pagi Mbak, saya yang bekerja pada instalasi radiografi hari ini. Jadi ada yang bisa saya bantu dengan nama Maitza Farasoya, apakah ada yang bisa saya bantu? Oh iya, Mbak mau melakukan pemeriksaan ronsen ya. Apakah ada suatu sukanya Mbak? Ada, ini dok. Oh iya, saya konfirmasi ya Mbak. Mbak betul dengan nama Mbak Nurul, usianya 21 tahun, alamatnya Karangwangkal, tanggal lahirnya 25 Mei 1998, betul Mbak? Oh iya, Mbak, jadi di sini tertulis Mbak minta dokter giginya untuk melakukan ronsen ya Mbak. Jadi tujuannya ronsen itu untuk melihat kondisi rongga mulut Mbak dan jaringan sekitarnya untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak sehingga bisa membantu untuk merencanakan perawatannya. Nah, Mbak, apakah sebelumnya sudah pernah ronsen? Oh iya, belum ya Mbak. Jadi nanti ketika di ronsen, Mbak perlu melakukan pelepasan aksesoris yang akan mengganggu dalam pemfotoan. Misalnya aksesoris jepit rambut, gigi tiruan, masker, kacamata, anting-anting, seperti itu Mbak. Kemudian Mbak akan dipakaikan semacam apron atau jaket untuk melindungi diri Mbak dari paparan sinar radiasi. Nah Mbak tenang saja, sinar radiasinya, dosisnya telah diatur sehingga sesuai dengan standar, tidak begitu berdampak pada kesehatan tubuh Mbak. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan Mbak? Tidak ada ya? Oh iya, nanti Mbak tunggu dulu, saya mempersiapkan adanya terlebih dahulu. Jika sudah siap, saya nanti akan memanggil Mbak untuk dilakukan foto ronsen. Jika Mbak setuju, bisa tanda tangan dulu ya Mbak. Oke. Baik Mbak. Persiapan operator. Sebelumnya operator telah cuci tangan, hand wash 6 langkah sesuai standar WHO, kemudian menggunakan alat pelindung diri berupa nurse cap, hand scoon, masker, dan gaun. Persiapan alat dan bahan terdiri dari alkohol, pesawat sinar X dalam kondisi on, kontrol panel dan tombol pengaturan berfungsi dengan baik, ketersediaan larutan processing, dan safe lamp berfungsi dengan baik pada kamar gelap. Persiapan pasien. Pasien telah memakai apron untuk melindungi tubuh dari paparan sinar radiasi. Kemudian pasien duduk dengan tegak lurus, dengan kepala bersandar pada kursi dan rahang bawah sejajar dengan lantai. Pasien telah melepaskan aksesoris berupa kacamata, hairpin, atau gigi tiruan, atau hal-hal yang bisa mengganggu fotografi. Teknik radiografi oklusal ada 6 jenis, yaitu upper standar oklusal, upper oblique oklusal, vertex oklusal, lower 90 derajat oklusal, lower 45 derajat oklusal, dan lower oblique oklusal. Pengambilan film pada radiografi oklusal. Pertama, siapkan paket film yang akan dimasukkan ke dalam mulut pasien. Kemudian minta pasien untuk menggigit dengan pelan, dengan dot menghadap ke atas, diletakkan di atas oklusal rahang bawah dengan sisi seperti ini. Kemudian teknik yang pertama yaitu teknik upper standar oklusal, yang mana kon ditempatkan dari sejajar dengan midline gigi pasien, kemudian dari setengah batang hidung, kemudian kon menghadap ke sumbu gigi sebesar seperti ini. Kemudian teknik yang kedua yaitu upper oblique oklusal, yang mana film diletakkan panjang aksis film diletakkan sekitar antero posterior gigi dengan dot menghadap ke atas. Kemudian kon di sudut berada pada 45 derajat menghadap ke gigi image receptor seperti ini. Kemudian yang ketiga yaitu vertex oklusal, yaitu kon ditempatkan dari belakang, dari arah kepala menghadap ke vertex menuju image receptor seperti ini. Kemudian yang keempat yaitu lower 90 derajat oklusal, yang mana ini pasien diminta untuk mendongak, kemudian menempatkan kon dari bawah dagu, terus 90 derajat sudutnya terhadap image receptor. Kemudian lower 45 derajat oklusal, yaitu pasien tidak diminta untuk mendongak, tegak lurus, kemudian menempatkan kon dari dagu sebesar 45 derajat sudutnya terhadap image receptor. Kemudian lower oblique external, yaitu kon diarahkan dari arah oblik menuju image receptor dari sekitar samping dagu seperti ini.
inilah 6 teknik radiografi oklusal. Kemudian untuk pemrosesan film, setelah film didapatkan setelah exposure, maka didapatkan film. Nah, film akan ini berada di dalam pocket film. Ini harus dibuka kantongnya. Asumsikan ini telah menjadi film. Kemudian film dijepit di tepinya. Kemudian pastikan sebelum membuka film kita sudah mematikan lampu. Asumsikan telah mematikan lampu ruangan. Kemudian di ruangan gelap kita pastikan telah menggunakan APD handscoon dan masker level 2. Kemudian kita mulai buka dan jepit film. Film pertama dimasukkan terlebih dahulu ke cairan developer. Kemudian dimasukkan, dicelupkan sekitar 8-10 detik untuk membuat bayangan kristal halida, bayangan laten menjadi bayangan tampak pada bagian yang terkena exposure. Setelah itu kita rinsing di air bersih sekitar 30 detik, dimasukkan setelah 30 detik untuk membersihkan sisa larutan developer. Setelah itu kita masukkan ke cairan fixer sekitar 5 menit untuk mengeraskan dan menetapkan bayangan yang tampak akibat exposure tersebut. Kemudian setelah itu kita bilas di air yang mengalir. Asumsikan air mengalir sekitar 8-10 detik untuk menghilangkan sisa-sisa cairan fixer. Kemudian apabila telah dilakukan pemrosesan, kita pastikan kita keringkan terlebih dahulu film, bisa menggunakan hair dryer. Sekitar suhunya tidak boleh lebih dari 30 derajat. Setelah itu kita gantung dan pastikan tidak ada sisa-sisa air pada film. Setelah film kering, film kemudian dimasukkan ke dalam amplop yang berisikan keterangan identitas pasien berupa nama, nomor rekam medik. Kemudian kita berikan ke pasien. Terima kasih. Jadi ini Mbak, hasil ronsennya telah jadi. Nah, nanti bisa diserahkan ke dokter gigi yang merawat Mbak untuk sebagai acuan untuk merencanakan perawatan Mbak. Ini ya Mbak. Terima kasih. Foto ronsen yang telah jadi akan dilakukan evaluasi mutu dan interpretasi oleh dokter gigi yang bersangkutan terkait dengan lengkapan anatomis, kontras, detail, ketajaman, densitas, resolusi, kecerahan, dan distorsi.